بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mengharapkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz, yaitu sebuah buku, sebuah kitab yang menceritakan tentang biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang secara singkat dan jelas hanya 100 bait syair saja. Kita akan melanjutkan pada bait yang ke-46. Wa fihi akhara asyraful akhyar bainal muhajirin wal ansar. Dan pada ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dari Makkah pindah atau hijrah ke Madinah, Rasulullah pun mempersaudarakan di antara hamba-hamba pilihannya, dan itu adalah antara kaum muhajirin dan ansar. Wa fihi ay fi hadzal am, yaitu pada tahun di mana para sahabat yang dari Makkah sampai ke Madinah, di tahun itu juga al-amul awal minal hijrah, tahun pertama hijriah, Rasulullah pun mempersaudarakan antara orang-orang Makkah dan orang-orang Madinah. Jadi kita bisa melihat ternyata di antara kekuatan kaum muslimin, mereka haruslah benar-benar bersaudara. Dan ini yang banyak kita lupakan. Akhara asyraful akhyar salawatullahi wasalamuhu alaih, yaitu hamba pilihan, maknanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Untuk apa? Bainal muhajirin wal ansar alal musawah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dan juga orang-orang Muhajirin? Karena agar mereka saling bantu membantu, agar mereka tolong menolong dan menghibur yang satu dengan yang lainnya. Apatah lagi kita tahu orang-orang Makkah, para sahabat Rasul yang hijrah dari Makkah menuju Madinah tidak membawa apapun kecuali baju yang ada di badan mereka. Jadi di sini kegelisahan, kesedihan sudah tentu menimpa mereka, karena mereka meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Di antaranya adalah harta-harta yang dulunya mereka di Makkah adalah orang-orang kaya. Mereka disegani, kemudian pindah hijrah ke negeri orang, menjadi orang biasa, makanan pun makanan sederhana. Maka di sini sudah tentu Rasulullah melihat. Maka begitu cerdaslah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipandu
oleh Allah agar membuat persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Maka orang-orang kita juga atau nenek-nenek kita, orang-orang Melayu juga memiliki sebuah petuah. Kalau kita merantau, yang pertama yang harus kita cari adalah induk somang kita. Atau kita harus memiliki orang-orang yang bisa membantu kita nantinya di tempat kita merantau. Jadi ketika kita merantau, kita harus mencari induk somang. Karena ialah yang akan membantu kita dan akan menghibur kita ketika kita belum dapat pekerjaan. Atau ia akan menolong kita ketika kita kehabisan bekal dan lain sebagainya. Karena disebutkan di antara tujuan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, liyazhaba anhum wahsyatul ghurbah, agar persaudaraan ini bisa menghilangkan kesedihan dan kemurungan karena merasa orang asing di tempat perantauan. Jadi ketika kita sudah ada kenalan di tempat perantauan, maka kita tidak lagi merasa orang asing. Wa mufaraqatul ahli wal ashirah, dan juga agar bisa menghilangkan bahwa kita itu telah menjadi orang sendirian karena sudah berpisah dengan keluarga yang ada di kampung. Inilah di antara tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Wa yashudda ba'duhum min azra ba'd, dan agar saling tolong menolong, bahu membahu dalam menguatkan keyakinan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini adalah sebuah kebiasaan yang harus kita tumbuhkan kembali. Apabila ada saudara-saudara kita yang mereka baru hijrah atau mereka baru pindah atau baru merantau, maka bantulah mereka. Maka hiburlah mereka karena mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadul Ma'ad. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan di dalam sebuah kitabnya Zadul Ma'ad. Summa akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dar Anas ibn Malik. Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, itu berada di rumah Anas bin Malik. Wa kanu 90 rajulan. Ketika itu jumlah laki-laki ada 90 orang. Nisfuhum minal muhajirin. Separuhnya dari kalangan orang-orang Muhajirin, yaitu orang-orang Makkah. Wa nisfuhum minal ansar. Dan separuhnya lagi adalah orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah. Akhara bainahum alal musawah. Rasulullah pun mempersaudarakan mereka dengan tujuan agar saling bantu-membantu, agar mereka tolong menolong. Yatawarasuna ba'dal maut duna zawil arham ila hin waq'ata badrin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara perjanjian persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, Rasulullah memerintahkan agar orang-orang Muhajirin dan Ansar saling waris-mewarisi. Yaitu setelah kematian mereka, selain dari orang-orang yang saudara kandung. Jadi di awal-awal orang-orang Muhajirin dan Ansar itu boleh saling memberikan harta warisan. Tapi ini hanya sampai terjadinya perang Badar. Setelah itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi awalnya orang-orang Muhajirin dan Ansar ketika sudah dipersaudarakan oleh Rasul, ada yang mati,
ia punya harta, maka hartanya itu bisa diwariskan kepada saudara atau orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal ketika itu adalah Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Nanti akan disebutkan di dalam hadis yang panjang betapa jelasnya bagi kita persaudaraan yang dibuat atau yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita contoh nantinya. Falamma anzalallah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebahagian mereka itu lebih utama dari sebahagian yang lain yang telah ditulis di dalam kitab Allah. Karena pada awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar boleh memberikan warisan ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Tetapi itu hanya sampai terjadinya perang Badar. Setelah itu Allah pun melarangnya. Raddat tawarus ila rahim duna aqdil ukhuwah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan bahwa waris mewarisi kehubungan darah itu lebih utama dan dibatalkanlah hubungan karena ikatan persaudaraan yang telah dibangun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil mu'akhah wa fi hadhil mu'akharah darabal ansar radhiyallahu anhum arwa al amsilah fil isar. Nah, dari persaudaraan yang telah terjalin, maka orang-orang Ansar menampakkan contoh yang mengagumkan bagi kita. Apa contoh yang mengagumkan tersebut? Fil isar. Ada sebuah kebiasaan orang-orang Ansar yang dikenal dengan isar, yaitu lebih mengutamakan orang lain dalam perkara dunia. Ini yang tidak ada lagi dalam diri kaum muslimin saat ini. Tidak adanya isar, memperdulikan saudaranya dalam perkara dunia. Isar adalah lebih mengutamakan orang lain dalam urusan dunia. Bukan sebaliknya, tapi yang kita jumpai untuk saat ini kebalik. Kita lebih mengutamakan orang lain dalam urusan akhirat. Misalnya, ketika kita ingin melaksanakan solat berjamaah, di depan kita kosong, itu adalah saf pertama. Kita suruh orang, wah, ini kebalik. Dalam urusan akhirat, kita harus mengutamakan diri kita. Kita lebih utama. Jadi ketika ada saf pertama di dalam solat kosong, kita yang maju, jangan suruh orang. Begitu juga ketika kita antrian misalnya ngambil air wudu. Kita lama, kita nunggu. Padahal di depan kita kosong, kita suruh luan. Ini kebalik. Bukan ini yang disebut isar yang ada dari sifat orang-orang Ansar. Maka disinilah kekaguman yang nanti Allah cantumkan di dalam ayatnya. Allah sendiri merasa kagum karena ini sifat isar dimiliki orang-orang Ansar. Yaitu mereka lebih mengutamakan saudara-saudara yang lainnya dalam urusan dunia. Misalnya kita melihat banyaknya kisah-kisah. Ada orang-orang yang sebenarnya ia tidak memiliki makan. Tetapi karena ada orang-orang miskin yang datang meminta, ia kasih. Padahal mungkin roti yang ia miliki di rumah ada 2. Kemudian datanglah orang-orang yang meminta. Ia akan memberikan roti tersebut dan ia hanya meneguk air saja. Ini yang pas, ini yang cocok dalam makna isar.
bukan dalam urusan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sifat isar yang ada di dalam diri kita, maka Allah akan mengagumi kita. Maka umat Islam akan kembali berjaya. Tapi untuk saat ini agak sulit kita lihat. Maka dari itu Allah pun akan mengatakan, wa qad nawwahu Allahu subhanahu wa ta'ala bi karamihim wa husni isarihim fi ayatin tutla fi kitabihi. Dan sungguh Allah itu memuji-muji orang-orang Ansar. Allah menyanjung-nyanjung mereka karena mereka memiliki sifat isar, lebih mengutamakan orang lain dalam urusan dunia. Dan begitu jugalah Allah sangat memuji mereka karena karam mereka, karena kedermawanan mereka, karena kerendahan hati mereka. Wa husni isarihim, dan begitu baiknya mereka itu mengutamakan orang lain. Dan inilah yang disebutkan Allah di dalam kitabnya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah pun berfirman, ingin menceritakan kepada kita, wahai kaum muslimin, ada sifat orang-orang Ansar yang harus kita tumbuhkan kembali, yang harus kita jadikan menjadi sifat kita dalam kehidupan ini. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang menempati sebuah kampung atau sebuah rumah dan juga mereka memiliki keimanan dari yang sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Sifat mereka itu, sifat orang-orang Ansar, sangat senang, sangat menyukai orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sifat dasarnya mereka cinta. Mereka sangat sayang, mereka sangat peduli. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, padahal tidak didapati pada diri mereka itu keinginan-keinginan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang Ansar mereka membantu orang-orang Muhajirin bukan karena ada keinginan yang ingin mereka dapatkan, kecuali karena surganya Allah. Mimma utu, dari apa yang telah diperoleh mereka. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, disinilah catatan yang harus kita lihat. Dan mereka itu orang-orang Ansar lebih mengutamakan orang lain atas dirinya, walaupun mereka itu sebenarnya kesusahan. Padahal dasarnya mereka itu orang-orang susah. Lebih kaya-kaya lagi orang-orang Makkah karena mereka pedagang. Sedangkan orang-orang Madinah itu petani, peternak, ya uangnya enggak terlalu banyak kali. Lebih banyak lagi orang-orang Makkah, mereka pedagang. Tapi lihatlah kaum muslimin, walaupun orang-orang Ansar itu susah, tidak memiliki harta yang melimpah, tapi mereka memiliki sifat isar, itulah yang membuat Allah kagum, bahkan memuji-muji mereka. Hingga ayat pun Allah turunkan agar kita bisa mengambil faedah dan ibrah dari sifat mereka. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan di akhir ayat ini Allah bertegaskan, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang terpelihara dari sifat kikir. Jadi ketika Allah memelihara kita dari sifat kikir, tidak ada lagi sifat kikir dalam hidup kita, faulaika humul muflihun,
itulah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi ketika masih ada sifat kikir, sifat pelit, maka kita belum lagi Allah katakan menjadi orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungkan ayat ini ketika Allah memelihara kita dengan menjauhkan sifat kikir dari diri kita, maka inilah orang-orang yang beruntung. Disinilah Allah merasa kagum dengan orang-orang Ansar, padahal walau kana bihim khasasah. Padahal orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang susah. Mereka bukan orang kaya. Maka kita bisa menghilangkan dari statement tunggu dulu kaya baru bersedekah. Ini kebalik. Ini salah. Maka teorinya adalah ketika ada kesempatan ingin berbuat baik, lakukanlah. Walaupun jumlahnya atau bilangannya tidak besar, tapi setidaknya ada tampak asar pengaruh dari keimanan kita. Ketika kita misalnya udah niat nih, hari ini aku mau bersedekah. Tetapi ternyata dilihat dompet isinya cuma 2.000, 1.000. Ya tak masalah, kasihkan saja. Walaupun ia 1.000 atau 500, tidak masalah. Yang penting tunjukkan rasa iman tersebut dalam dunia nyata. Jangan ditunggu-tunggu. Nah, disinilah nanti syaitan itu bermain. Ia membuat kita menjadi orang-orang yang mengulur-ulur kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika ada niat kita ingin melakukan sebuah kebaikan, laksanakan dan jangan lihat jumlah atau bilangannya. Yang penting tampakkan dulu aplikasinya dalam kehidupan kita untuk memupuk keimanan kita biar ia lebih baik lagi. Sama halnya juga ketika kita mengatakan, nantilah udah tua, aku baru melaksanakan sholat, puasa, bersedekah. Ternyata setelah udah tua pun kita tidak bisa melaksanakan sholat. Karena kebiasaan kita sudah kita pupuk, malas melakukan sholat tersebut. Maka disinilah banyak tertipu. Maka para ulama mengatakan, untuk melakukan kebaikan itu jangan mengharap hati kita suci dulu. Jadi ketika kita misalnya saat ini masih hobi minum khamar, main judi, kalau waktu sholat, ya sholat. Tidak ada masalah. Karena beda halnya. Karena kita sudah hobi, sudah candu dengan misalnya khamar, main judi, maka sholat juga harus menjadi candu kita. Harus menjadi kebiasaan kita. Karena ketika nanti kita bermaksiat aja dulu tanpa ada rem, jadi kapan nanti hidayah Allah itu akan menyapa. Maka dimanapun kita, apapun yang kita lakukan dari kemaksiatan, jangan lupakan Allah. Walaupun kita masih mencuri, walaupun kita masih bohong, walaupun kita masih korupsi, kalau waktu sholat, ya sholat. Apakah hal itu termasuk munafik? Belum tentu. Belum tentu dikatakan demikian. Karena apa? Ya karena Rasulullah sudah jauh-jauh hari menekankan kita, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, bukan 1-2 kali. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yaitu bertaubat. Apa tanda kita bertobat? Kita laksanakan amal-amal saleh. Mungkin ini kita ikut sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Nanti jam-jam 8, ya kita mungkin agak minum khamar sedikit, biar agak sedap. Kemudian nanti jam 12, nongkrong sedikit main judi. Nanti pas mau jam 1 ataupun udah mau masuk zuhur, sholat lagi. Nah, inilah yang banyak yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Maka beda halnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan
jangan sempat kita menunggu kita suci dulu. Kita harus orang baik dulu. Benar-benar taubat nasuha dulu. Bukan seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, memang diperintahkan kita itu melakukan taubatan nasuha. Tetapi bukan berarti ketika kita taubat nasuha, perbuatan dosa tidak kita lakukan lagi. Karena manusia yang maksum dari kesalahan dan dosa adalah para nabi dan para rasul. Nah, kita bukanlah termasuk nabi ataupun rasul. Jadi biasa-biasa saja. Namun intinya adalah kaum muslimin, ketika kita ada niat melakukan kebaikan, laksanakanlah, jangan menunggu-nunggu harus menjadi orang yang saleh. Kemudian selanjutnya disebutkan wa mimma jaa fi hadzal bab ma rawahu al-Bukhari, dan di antara kabar-kabar yang datang dari bab ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu aplikasi contoh nyata dari persaudaraan orang-orang Muhajirin dan Ansar, yang hal itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia mengatakan, karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar di rumah Anas bin Malik. Maka di sini Anas bin Malik pun mengabarkan kepada kita, karena ia termasuk orang yang melihat. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia pun mengatakan, qadima Abdurrahman ibni Auf al-Madinah. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf itu tiba ke Madinah, fa'akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Maka Nabi pun mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Fa'aradu alaihi ayyunasifahu ahlahu wa malahu. Maka tatkala Rasulullah telah mengikrarkan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', maka seketika Sa'ad bin Rabi' pun menawarkan ia memiliki harta dan juga memiliki 2 istri. Jadi Sa'ad bin Abi Rabi' ini dia memiliki harta yang banyak dan juga memiliki istri 2. Kemudian kata Sa'ad bin Rabi', fa'aradu alaihi ayyunasifahu ahlahu wa malahu. Ia pun langsung menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aku memiliki harta, kalau engkau mau kita bagi 2. Wahai Abdurrahman bin Auf, kata Sa'ad, aku memiliki 2 istri. Kau pilih mana yang cocok samamu. Biar aku kasih 1. Betapa mulianya hati orang-orang Ansar. Faqala Abdurrahman, tapi lihat apa yang dijawab oleh Abdurrahman. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi keluargamu dan memberkahi hartamu. Dullani ala suq, kata Abdurrahman bin Auf, aku hanya minta tunjukkan padaku di mana pasar. Farabiha syai'an min aqittin wa samnin. Maka Abdurrahman bin Auf pun mulai berdagang dan ia beruntung dari menjual keju dan minyak mentega atau minyak samin. Nah, lihatlah Abdurrahman bin Auf, kalau kita bercerita tentang bisnis, di antara orang yang akan diangkat namanya adalah sudah tentu Abdurrahman bin Auf. Dan ialah manusia yang pertama kali membuat pasar. Ia membuat kompleks pasar di Madinah sana. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf ia sukses dalam jual beli,
Maka pada suatu ketika kata Nabi, fara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyam. Kemudian Nabi pun melihat Abdurrahman bin Auf setelah beberapa hari, setelah beberapa saat. Wa alaihi wadarun min sufrah. Rasulullah melihat ternyata Abdurrahman bin Auf mengenakan baju dan wewangian. Rasulullah melihat Abdurrahman memakai baju yang agak bagus dan memakai wewangian. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Mahyamu ya Abdurrahman? Apa kabarmu wahai Abdurrahman?" kata Rasul. Qal, "Ya Rasulullah." Abdurrahman pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar." Aku baru selesai melaksanakan atau menikahi seorang wanita dari Ansar. Qal, kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Fama sukta fiha?" Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya? Faqala, maka Abdurrahman pun mengatakan, "Waznu nawatin min zahabin." Aku memberikan perhiasan sebesar biji emas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Laksanakanlah pernikahan, laksanakanlah walimatul urus, laksanakanlah resepsi walaupun hanya seekor kambing. Inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini, dari kisah yang menakjubkan ini, banyak faedah yang bisa kita ambil. Namun untuk kesempatan ini, kita hanya memfokuskan bahwa ternyata ketika kita merantau, yang dicari itu adalah keberuntungan dari kekayaan. Kita merantau harus bisa menjadi orang-orang kaya. Bukan berarti kita ingin merantau itu hanya untuk main-main saja. Tetapi di antara hikmah kita itu merantau haruslah menjadi orang-orang kaya. Sama halnya seperti Abdurrahman bin Auf. Allah mudahkan baginya keberuntungan dalam hal kekayaan, dalam kesuksesan jual beli. Maka tatkala kita mengetahui atau mendapatkan sebuah pertanyaan tentang mana yang lebih utama, orang-orang yang kaya tapi bersyukur, dan kemudian orang-orang miskin tapi bersabar, maka di antara ulama yang mengatakan lebih baik kita menjadi orang kaya yang bersyukur, mereka para ulama menjelaskan dengan dalil. Di antara dalilnya adalah dalil yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini, yaitu Abdurrahman bin Auf, beliau adalah orang yang kaya. Dan di dalam hadis yang lain juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar iri dengki dengan orang-orang kaya. Karena Rasulullah mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita iri, tidak boleh kita dengki kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Allah memberikan kekayaan kepada seseorang, dan seseorang itu pun mengeluarkan anugerah kekayaannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, kita tidak boleh iri dengki kecuali yang pertama, kita dengki, kita iri kepada orang-orang kaya, yang mana orang kaya itu pun menempatkan hartanya di dalam kebaikan-kebaikan. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, Allah berikan kepadanya hafalan-hafalan Al-Quran,
kemudian ia pun menunaikan dan mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Maka kita boleh iri dan dengki kepada dua orang ini. Jadi intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan, kalian tidak boleh iri dengki kecuali dua orang saja, kepada orang kaya yang dermawan dan kepada orang-orang yang berilmu yang senantiasa mengajarkan ilmunya. Maka di sini kita diperintahkan agar memiliki harta dan memiliki ilmu. Maka orang-orang Arab senantiasa mengatakan, ketika kita ingin dihormati orang-orang miskin, jadilah orang kaya. Ketika kita ingin dihormati para akademis pendidikan, jadilah kita orang-orang yang berilmu. Jadi dua hal itu haruslah kita kumpulkan pada diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang disegani dan bisa melakukan, mengarahkan orang lain dalam hal kebaikan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi orang-orang miskin dari kalangan orang-orang muhajirin. Mereka berkata kepada Rasul, "Zahaba ahlud dusur minal amwal bid darajat al-ula wan naimi al-mukim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun." Ada orang-orang kaya dengan harta yang selalu mendapat, ada orang-orang kaya dengan harta yang selalu mendapatkan kedudukan tinggi dan nikmat yang terus menerus. Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka bisa pergi pulang balik haji, berumrah, berjihad dan bersedekah. Inilah laporan orang-orang miskin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka iri melihat orang-orang kaya. Orang-orang kaya memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan mereka solat, kami pun orang miskin solat. Mereka berpuasa, orang-orang miskin pun berpuasa. Tapi orang-orang miskin tidak bisa mengikuti ibadah orang-orang kaya dalam hal haji, umrah, jihad dan juga bersedekah. Ya sama halnya juga kita yang ada di negeri ini. Ketika kita miskin, susah juga kita mau haji, mau umrah. Ya kita hanya nunggu air zam-zamnya sajalah. Nah, kalau dibawakan, kita dikasih, udah syukur kali, udah bangga kali lah kita. Udah lompat-lompat kita tuh. Itulah dia, saking senangnya, minum air zam-zam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ingin memberikan sebuah kabar gembira agar jangan terlalu sedihlah orang-orang miskin dari kalangan sahabat tersebut. Kata Rasul, "Ala uhadditsukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina zuhranai illa man amila mislah tusabbihuna wa tahmaduna atukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin." Kata Rasul, maukah aku beritahukan kepada kalian, jika kalian mau mengamalkannya, maka kalian akan mengejar ketertinggalan dari orang-orang kaya dan tidak ada yang mendapati setelah itu. Engkau akan mendapatkan kebaikan lebih dari mereka, kecuali jika mereka mengamalkan yang semisalnya juga. Maka Rasulullah pun mengatakan, amalkanlah engkau bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing sebanyak 33 kali setelah selesai melaksanakan solat. Jadi ketika kita selesai solat, kita pun bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Ini lebih baik dari orang-orang kaya. Tetapi ternyata setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini kepada orang-orang miskin, orang-orang kaya pun tahu ada ibadah, ada amalan, ada wirid-wirid
yang dikasih Rasul kepada orang-orang miskin. Jadi orang-orang kaya pun tahu, mereka juga melakukan tasbih, tahmid dan takbir. Setelah itu orang-orang miskin pun mengeluh lagi. Aduh mak, orang kaya paham pula mereka. Mereka juga bisa melaksanakan yang demikian. Atau bahasa kita bocor rahasia negara. Orang-orang kaya pun mengamalkannya. Padahal inilah di antara ibadah yang mereka inginkan. Maka setelah itu mereka kembali melapor kepada Rasul. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Kekayaan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang ia mau. Jadi orang-orang miskin pun mulai merasa ya udahlah. Itulah kehidupan ini. Jadi ternyata kaum muslimin, Rasulullah itu menginginkan umat ini menjadi orang-orang yang memiliki harta tetapi digunakan di jalan Allah. Dan juga memerintahkan kita agar memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut kita bisa mengajarkan kebaikan. Intinya umat Islam mendorong umatnya agar bisa hidup bahagia dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Maka senantiasa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah visi misi kita hidup di dunia. Di dunia hidup dengan kemewahan dan kematangan dalam harta dan juga memiliki ilmu, dan juga nanti di akhirat kita akan masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Nampaknya enggak ada nih. Yang penting kita jadi orang kaya dan jadi orang yang berilmu. Setelah itu masjid kita pun akan makmur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sadaqallahul azim.